Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Ahmad Zailani SKM Hemkes MKM selaku dosen pengampu mata kuliah dasar kependudukan ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil kerja saya dengan materi yaitu konsep kependudukan dan program keluarga berencana di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Livia Zahra Nur Fadilah dengan nomor NPM 1124B0029 dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 24A. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, pengertian penduduk. Penduduk secara etimologi juga kata penduduk merupakan turunan dari kosakata duduk yang berarti meletakkan tubuh. Dari kata duduk ini lahir beberapa turunan kata yaitu menduduki, mendudukan, dan penduduk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, yaitu kampung, negeri, pulau, atau sebagainya. Penduduk adalah orang yang secara hukum berhak tinggal di suatu daerah. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di suatu daerah tersebut. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Selanjutnya yaitu dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan kependudukan untuk satu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Perubahan penduduk ini juga terjadi karena kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan. Sebaliknya, meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar daripada jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar. Selanjutnya, transisi demografi. Transisi demografi ini yaitu suatu proses perubahan struktur demografi suatu populasi yang ditandai dengan penurunan angka kelahiran dan kematian, serta peningkatan harapan hidup. Proses ini biasanya terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi suatu negara atau wilayah. Selanjutnya di sini juga ada faktor kependudukan. Yang pertama yaitu ada fertility atau kelahiran. Fertility di sini istilah dalam demografi yaitu menunjukkan bahwa jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita. Yang kedua, mortality atau kematian. Kematian di sini merupakan angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu dapat berupa penyakit ataupun sebab hal lainnya. Yang ketiga, migrasi atau perpindahan. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam satu wilayah negara, seperti migrasi internal maupun antar negara, migrasi internasional yang dilakukan untuk menetap sementara atau permanen. Ada juga dua faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Faktor yang memaksa seseorang untuk meninggalkan daerah asal dan pindah. Contohnya seperti kondisi ekonomi yang buruk sehingga menjadi sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, faktor penarik. Faktor yang mencakup daya tarik suatu daerah atau menarik seseorang untuk pindah ke daerah tujuan. Contohnya seperti kesempatan pekerjaan, kondisi hidup yang lebih baik. Di sini ada juga masalah kependudukan. Masalah utama yang dihadapi oleh suatu negara atau wilayah di antaranya yang pertama, tingginya laju pertumbuhan penduduk. Tingginya laju pertumbuhan penduduk ini dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam dan infrastruktur, peningkatan tekanan pada sistem pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, penyebaran penduduk yang kurang seimbang. Ketimpangan penyebaran penduduk juga dapat menjadi masalah serius karena dapat menyebabkan peningkatan tekanan pada infrastruktur dan layanan di daerah perkotaan, keterbatasan akses ke layanan dasar di daerah pedesaan, dan
peningkatan kesenjangan ekonomi dan sosial antara daerah. Yang terakhir, kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menjadi masalah utama juga karena dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, keterbatasan kemampuan untuk bersaing di pasar kerja global, dan peningkatan kesenjangan ekonomi dan sosial. Di sini juga jumlah persebaran dan kepadatan saya mengambil pada tahun 1985 sampai dengan 1989 dari provinsi yang ada di Indonesia. Pada proyeksi penduduk menurut provinsi tahun 1985 sampai dengan tahun 1989 dengan sekitar kurang lebih 27 provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah pada tahun 1985 ada sekitar 164.629.618 jiwa orang. Pada tahun 1986 sekitar 168.347.515 jiwa orang. Pada tahun 1987 sekitar 172.9.540 jiwa orang. Pada tahun 1988 ada sekitar 175 juta 588.836 jiwa orang, dan selanjutnya pada tahun 1989 ada sekitar 179 juta 136.110 jiwa orang. Ini berdasarkan informasi dari proyeksi penduduk mengikut provinsi pada tahun 1985 sampai 1990 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS selama 5 tahun antara 1985 hingga 1989. Terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah penduduk di semua provinsi di Indonesia. Dari secara keseluruhan, total penduduk Indonesia pada tahun 1985 tercatat sebanyak 164.629.618 orang, dan pada tahun 1989 ini meningkat menjadi 176.396.110 orang. Hal ini menandakan adanya kenaikan sekitar 11.766.492 orang atau sekitar 7,15% dalam periode 5 tahun tersebut. Selanjutnya, di sini jika dilihat berdasarkan provinsi, Provinsi Lampung mencatat presentasi pertumbuhan penduduk yang tertinggi, yaitu sebesar 22,1 dengan tambahan populasi mencapai 1.304.841 orang. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan populasi yang cepat yang mungkin disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan migrasi yang terjadi akibat program transmigrasi yang banyak diarahkan ke daerah ini. Di urutan berikutnya, Jambi mencatat pertumbuhan sebesar 15,52%, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 15,6%, menunjukkan adanya peningkatan populasi yang cepat di ibu kota sebagai pusat pergerakan ekonomi dan urbanisasi. Sementara itu, provinsi-provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, walaupun mencatat pertambahan penjumlah penduduk yang signifikan, presentasi pertumbuhannya lebih rendah. Sebagai contohnya, Jawa Timur hanya mengalami kenaikan sebesar 4,56%, menjadikannya provinsi dengan laju pertumbuhan terendah selama periode tersebut. Hal ini bisa juga kemungkinan berkaitan dengan efektivitas program keluarga berencana serta tingginya kepadatan penduduk yang sudah ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, ada upaya mengatasi masalah kependudukan. Di sini ada beberapa upaya untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Di antaranya yaitu dengan program keluarga berencana atau KB. Program ini menyediakan informasi dan pelayanan terkait keluarga berencana serta memberikan akses terhadap metode-metode KB yang aman dan efektif. Yang kedua, penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi. Pemerintah
juga meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan sistem reproduksi, untuk membantu individu dan keluarga dalam merencanakan kelahiran. Yang ketiga, peningkatan kesempatan pekerjaan. Dengan adanya membuka lapangan pekerjaan dan mendorong investasi di berbagai sektor, pemerintah dapat mengurangi angka pengangguran dan urbanisasi berlebihan. Di sini yaitu ada pengertian keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan usaha untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan, dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak, dan dan usia ideal melahirkan anak, mengatur kehamilan dan membina ketahanan serta kesejahteraan anak. Program keluarga berencana ini merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Di sini ada sejarah keluarga berencana. Dari awal gerakan KB dunia dimulai pada abad ke-19 di Inggris oleh Maria Stopes dan di Amerika Serikat oleh Margaret Sanger yang mendirikan organisasi KB Internasional atau IPPF pada tahun 1952. Di Indonesia juga gerakan KB dimulai secara mandiri pada tahun 1950-an oleh tokoh-tokoh seperti Dr. Suwalititi Saroso di Yogyakarta dan beberapa dokter di Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1957 berdiri Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. Selanjutnya tahun 1967 Presiden Soeharto mendukung program KB secara nasional. Tahun 1986 dibentuknya Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN. Pada tahun 1970 berdiri Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN melalui Kepres nomor 8 tahun 1970. Program KB masuk ke dalam Program Pembangunan Nasional atau Repelita sehingga cakupannya semakin luas dan strategis. Tahun 1988 Indonesia mendapat penghargaan dari PBB atas keberhasilan program KB. Setelah era reformasi, program keluarga berencana menghadapi tantangan karena desentralisasi dan kurangnya komitmen yang kuat seperti di era Orde Baru. Di sini tujuan keluarga berencana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, keluarga berencana bertujuan untuk mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan KB, dan kesehatan reproduksi. Meningkatkan partisipasi dan kesetaraan pria dalam praktek keluarga berencana, serta dapat mempromosikan penyusunan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Selanjutnya, manfaat keluarga berencana. Di sini ada beberapa manfaat dari program KB, di antaranya yaitu yang pertama dapat menjaga kesehatan ibu dan bayi. Program kehamilan yang direncanakan dengan matang akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Dengan program KB, suami dan istri dapat merencanakan untuk waktu kehamilan yang tepat. Idealnya jarak anak pertama dengan anak kedua yaitu di antara 3-4 tahun. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang keempat, mencegah penyakit menular seksual. Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, yaitu untuk menurunkan resiko kematian ibu dan bayi, terutama pada kehamilan yang beresiko tinggi untuk mengalami komplikasi. Kapan program KB dilakukan?
pemerintah Indonesia mencanangkan program KB yaitu pada tahun 1957. Pada tahun itu program keluarga berencana masih secara tradisional yaitu secara pijat, ramuan, dan lain-lain. Pada saat negara mengalami kegagalan dalam mempromosikan keluarga berencana KB akhir-akhir ini yang diikuti oleh menurunnya pencapaian kinerja pemerintah dalam bidang kependudukan. Saat memasuki Orde Baru, program KB mulai menjadi perhatian pemerintah. Pada saat PKBI sebagai organisasi yang mengelola concern terhadap program KB mulai diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman dikarenakan peranan perempuan hanyalah dianggap sebagai peranan sekunder dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Orde Baru yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi mulai menyadari bahwa program KB ini sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Di sini juga ada macam-macam alat kontrasepsi. Yang pertama, metode kontrasepsi sederhana. Di sini juga terdiri dari dua metode, yaitu tanpa alat dan dengan alat. Tanpa alat yaitu metode amenorrhea atau MAL, bisa dengan metode kalender dan bisa juga dengan metode lender cervix. Dengan alat yaitu bisa juga menggunakan kondom, diafragma, cup cervix, dan spermicida. Yang kedua, dengan metode kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal yang dapat mencegah kehamilan karena mengandung estrogen dan progesteron. Di sini ada beberapa jenis kontrasepsi hormonal juga, diantaranya yang pertama ada suntik, pil, dan implan. Yang ketiga, metode kontrasepsi dengan alat atau AKDR dan montase IUD. Di sini yaitu ada sasaran program KB. Sasaran dibagi menjadi dua, yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung di sini yaitu kepada pasangan usia subur atau PUS yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Yang kedua, sasaran tidak langsung. Sasaran kepada kelompok remaja usia 15-19 tahun. Kelompok ini dijadikan sasaran tidak langsung dikarenakan bukan menggunakan target untuk menggunakan alat secara langsung, tetapi karena kelompok ini beresiko untuk melakukan hubungan seksual akibat dari telah berfungsinya alat-alat reproduksinya. Ada juga ruang lingkup keluarga berencana. Ruang lingkup program keluarga berencana juga mencakup sebagai berikut. Yang pertama, pada ibu. Dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran, adapun manfaat yang diperoleh oleh ibu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek, sehingga keselamatan ibu dapat terpelihara, terutama kesehatan sistem organ reproduksinya. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental dan sosial yang dikemungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak yang beristirahat yang cukup karena kehadiran akan anak-anak tersebut yang memang diinginkan. Yang kedua, pada suami, dengan memberikan kesempatan suami agar dapat melakukan hal berikut, yaitu dapat memperbaiki kesehatan fisik dan mengurangi beban ekonomi keluarga yang ditanggungnya. Yang terakhir, yaitu kepada seluruh keluarga. Dilaksanakannya program KB dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial setiap anggota keluarga dan bagi anak dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam hal pendidikan serta kasih sayang kedua orang tuanya. Selanjutnya, ruang lingkup KB secara umum, yaitu yang pertama ada keluarga berencana, yang kedua kesehatan reproduksi remaja, yang ketiga ketahanan dan pemberdayaan keluarga, yang keempat penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, yang kelima keserasian kebijakan kependudukan, yang keenam pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan serta akuntabilitas aparatur negara. Di sini ada juga
strategi pendekatan program keluarga berencana. Strategi pendekatan program KB itu dibagi menjadi strategi 3 dimensi. Strategi ini lahir dari survei terhadap respon pasangan usia subur atau PUS terhadap program KB dengan hasil yaitu yang pertama 15% langsung setuju menjadi akseptor, yang kedua 15% sampai 55% yaitu masih ragu-ragu, yang terakhir yaitu 30% yaitu langsung menolak. Strategi ini mendukung penurunan TVR dan keberhasilan program NKKBS melalui 3 tahap utama, yaitu yang pertama tahap perluasan jangkauan, yaitu coverage wilayahnya berfokus pada daerah padat penduduk seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Coverage halayak yaitu berfokus pada calon akseptor dengan pendekatan pelayanan klinik. Yang kedua ada tahap pelembagaan, wilayahnya yaitu diperluas ke luar Jawa Bali seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Halayak menargetkan pasangan usia subur yang masih ragu menjadi akseptor KB. Akseptor diharapkan mencapai 45-65% dengan prioritas pada metode kontrasepsi jangka panjang atau MJP. Yang terakhir yaitu tahap pembudayaan program KB pada wilayah yaitu menjangkau seluruh Indonesia. Halayaknya tidak hanya pasangan usia subur saja yang ragu, tetapi juga yang menolak KB. Pendekatan dilakukan melalui program seperti tabungan dan kredit usaha keluarga sejahtera. Di sini saya mengambil data prevalensi jenis-jenis KB ini pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1989 di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh juga ada juga KB aktif pada tahun 1987 sampai 1988 sampai dengan tahun 1988 sampai dengan 1989. Yang pertama yaitu pil, kontrasepsi pil tetap paling dominan meskipun sedikit menurun. Yang kedua, suntikan meningkat menunjukkan preferensi pada metode yang lebih praktis. Yang ketiga yaitu kondom dan IUD menurun atau stagnan. Yang terakhir, implan mulai dikenal meski masih terbatas penggunaannya. Dapat dilihat dari tabel di atas, di mana pada tahun 1987 sampai dengan 1988, jenis kontrasepsi yang paling dipakai yaitu jenis kontrasepsi pil, di mana jumlah presentasinya paling tinggi yaitu sebesar 74,8%, dan yang paling terendah juga ada jenis kontrasepsi implan dengan presentasinya 0,2%. Sedangkan pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1989, penggunaan kontrasepsi pil sedikit menurun dengan jumlah sebesar 74,3%. Di sini juga KB baru yaitu pada tahun 1987 sampai dengan 1988 sampai dengan 1988 sampai dengan 1989. Yang pertama yaitu ada pil juga dominan pada peserta KB baru dengan peningkatan signifikan. Suntikan sedikit menurun namun tetap populer. Yang ketiga, implan meningkat mencerminkan mulai dikenalnya metode kontrasepsi ini. Bisa dilihat juga di dalam tabel tersebut, di mana pada tahun 1987 sampai 1988 jenis kontrasepsi yang paling dipakai yaitu jenis kontrasepsi pil, di mana jumlah presentasinya juga paling tinggi yaitu sebesar 51,4%. Sedangkan pada tahun 1988 sampai dengan 1989 penggunaan kontrasepsi pil itu sedikit meningkat dengan jumlah sebesar 53,5%. Pil KB tetap menjadi metode paling populer di Aceh pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1989. Masyarakat Provinsi Aceh juga mulai beralih ke metode suntik dan mulai mengenal implan.
Selanjutnya, yaitu keberhasilan program KB di Provinsi Aceh pada tahun 1988 sampai dengan 1989. Pada tahun 1988 sampai dengan 1989, program keluarga berencana KB ini di Provinsi Daerah Istimewa Aceh menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Berdasarkan data pencapaian, terjadi peningkatan jumlah akseptor KB aktif dan baru. Jumlah akseptor KB aktif mengalami peningkatan dari 178.174 orang pada tahun 1988 menjadi 188.571 orang pada tahun 1989 dengan kenaikan sekitar 10.397 orang atau sekitar 5,83%. Begitu pula dengan akseptor KB baru yang meningkat dari 74.189 orang pada tahun 1988 juga menjadi 80.351 orang pada tahun 1989, yaitu dengan kenaikan sekitar 6.126 orang atau sekitar 8,31%. Selanjutnya yaitu keberhasilan program KB di Provinsi Aceh pada tahun 1988 sampai dengan 1989. Bisa dilihat pada diagram di sini, KB aktif selama tahun 1988 hingga 1989 di Aceh. Berikut ini daftar kabupaten atau kota yang dikelompokkan menjadi tingkat presentasi pasangan usia subur atau PUS yang terlibat dalam program KB aktif. Yang pertama ini ada Aceh Utara sebesar 79,69% yang paling tertinggi. Yang kedua juga ada Sabang 74,28%. Yang ketiga Aceh Tenggara pada sebesar 73,88%. Yang keempat Banda Aceh sebesar 73,78%. Yang kelima Pidi pada sebesar 71,87%. Yang keenam Provinsi Aceh Besar, Kota Aceh Besar sekitar sebesar 71,3%. Yang ketujuh Aceh Selatan sebesar 71,2%. Aceh Tengah sekitar 70,65%. Aceh Timur sebesar 70,45%, dan yang terakhir yaitu yang paling terendah yaitu ada di Aceh Barat sebesar 70,41%. Di sini juga ada KB baru yang dapat dilihat pada diagram di sini. Pada tahun 1988 sampai dengan 1989 di Provinsi Aceh, ini adalah daftar kabupaten atau kota yang terurut menurut presentasi yang terlibat dalam penggunaan KB baru. Yang pertama di sini yang paling tertinggi yaitu ada Banda Aceh sekitar 127,2%. Yang kedua ada Aceh Tengah sekitar 104,7%. Yang ketiga yaitu Sabang 98,4%. Yang keempat itu Aceh Utara sebesar 94,3%. Yang kelima yaitu Aceh Barat yaitu sebesar 92,0%. Yang keenam Aceh Tenggara sekitar 91,1%. Yang ketujuh Aceh Timur 90,6%. Yang kedelapan PDY 80,0%. Yang kesembilan Aceh Selatan sekitar 60,7%. Dan yang terakhir yaitu Aceh Besar yang terkecil yaitu sebanyak 48,8%. Selanjutnya kesimpulan. Masalah kependudukan di Indonesia meliputi pertumbuhan penduduk yang tinggi, penyebaran yang tidak merata, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Faktor kelahiran, kematian, dan migrasi juga turut mempengaruhi dinamika ini dan berdampak pada pembangunan nasional.
Pemerintah merespon melalui program keluarga berencana atau KB yang meliputi edukasi, penyediaan alat kontrasepsi, dan promosi kesehatan reproduksi yang tidak hanya untuk pasangan usia subur tetapi juga untuk remaja dan kelompok lainnya. Keberhasilan program KB juga memerlukan peran aktif masyarakat, kolaborasi antara sektor, dan kebijakan yang berkelanjutan. Meski begitu juga masih terdapat kesenjangan dalam penggunaan kontrasepsi modern dan rendahnya partisipasi pria yang perlu diatasi. Eh, Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.